Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Ya jangan mau ke sana, legal maupun ilegal, ya jangan pergi lagi ke negara sana. Di saya berjaya. Kemudian di sana ketemu sama konsultannya. Konsultannya ceritalah banyak macam-macam. Terus dia tanya, dokter kerja di mana? Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah enak lah ya, kaya raya. Wah. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak? Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu ya bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Kalau dirupiahkan nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Kenapa orang Indonesia gampang banget dibohongin? Kurang pintar mindsetnya kayaknya. Kurang membaca. Mungkin lu pada yang sering nonton video gue udah pada tahu ya. Kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu sekitar 78 doang. Tapi sumber utama yang bikin IQ kita jongkok dan yang bikin masyarakat kita gampang dibohongin itu adalah minat baca orang Indonesia itu rendah banget. Cuma 0,001% doang. Alias dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang doang yang minat bacanya tinggi. Dan kalau kita kulik lagi akar masalahnya, tontonan masyarakat Indonesia tuh nggak berbobot. Contoh, masyarakat kita demennya nontonin orang ribut lah, nonton joget-joget lah, nontonin live ngemis lah. Jadi nggak heran para kreator ataupun sutradara lainnya pada nggak mau bikin konten edukasi. Orang nggak laku. Disclaimer dulu, gue nggak bilang kalau semua tontonan entertainment itu jelek ya. Masih ada yang positif juga dan juga menghibur. Contoh lainnya, kalau di luar negeri, makanan yang sehat dan fresh itu diburu sama warganya. Tapi miris banget warga kita tuh sukanya makanin gula lah, tepung lah, minyak yang jahat lah. Ya sebenarnya dari nonton video ini lu udah hoki ya, lu udah bisa tahu kalau cara buat lebih pintar dan juga lebih sukses dibandingkan 99,99% orang Indonesia lainnya itu cuma dengan cara rajin baca dan nonton konten-konten edukasi. Simple. Tapi buat kedepannya, selain gue kasih lu ilmu-ilmu daging melalui konten gue juga bakal bikin konten kegiatan amal yang ningkatin gizi masyarakatnya kita. Gimana menurut kalian? Komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pada video tadi, konten kreator Indonesia itu memberikan kritikan yang pedas ya, buat khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Indonesia. Minat bacanya yang begitu sangat rendah sehingga mudah dibohongi, apalagi kalau sekarang fitur AI itu juga semakin canggih. Dan saya juga sering membuat video tentang sisi positif dari negara tetangga Malaysia yang mungkin perlu kita contohi. Ramai juga yang berkomentar, menghujat, marah-marah, maki-maki, bahkan saya dilarang pulang, bahkan disuruh tinggal aja di sana selama-lamanya, nggak usah pulang ke Indonesia begitu. Bro, bangga saja tidak cukup. Lo daripada bangga tidak ngapa-ngapain aja, lebih baik bangga tapi berusaha. Saya memang tidak pintar, saya juga tidak pandai, tetapi saya selalu belajar dan belajar. Selalu menonton konten-konten edukasi. Sering saya dikata-katain ya, lo kerja di sana, kerja kebun aja kok bangga. Kok bangga sekali hidup lo kerja babu di negara orang. Ya banggalah, karena saya berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya yang ada di kampung. Dan juga saya menyumbang devisa untuk negara. Paham? Mungkin nanti ada yang tidak setuju dengan konten-konten saya, nggak apa-apa ya kan. Setiap orang itu beda berpendapat. Dan pada faktanya konten kreator edukasi di Indonesia itu memang sepi. Dan yang rame konten-konten yang tidak bermanfaat. Ketika ditunjukkan sisi positif dari negara tetangga yang semakin maju dan semakin meninggalkan negara kita, juga marah-marah. Kamu jangan banding-bandingkan. Kamu lebih baik tinggal di sana kalau memang kamu suka banding-bandingkan. Bahkan ketika saya membuat video di suasana perkampungan ataupun fasilitas publik perkampungan, ramai juga yang berkomentar, kamu tunjukin yang bagus-bagus aja. Pada faktanya di Malaysia itu beda dengan di Indonesia. Perkampungannya di sini itu memang tertata rapi. Dari sisi positif yang ada di negara tetangga kita, mungkin juga bisa kita contohi suatu saat nanti. Ataupun ketika saya pulang pun juga bisa menerapkan sistem-sistem, ya contoh kecilnya lah.
setiap rumah dikasih tempat sampah, itu merupakan salah satu hal yang buat saya kagum di sini ya. Segelintir orang menilai, wah ini konten suka membanding-bandingkan dengan negara orang lain, tidak bersyukur di negara sendiri, tidak bangga. Bukan saya tidak bangga, tapi kita perlu mencontohi sesuatu yang positif dari negara manapun. Ataupun suatu saat nanti saya juga akan terapkan di kampung saya, itu niatnya. Dan kemudian ada juga yang berkomentar, apakah orang Malaysia itu benci kepada orang Indonesia? Mereka rata-rata berkomentar seperti ini, seperti itu. Kalau ada segelintir netizen dari Malaysia mungkin berkomentar yang bukan-bukan, ya karena mungkin mereka melihat konten-konten kreator kita yang dari Indonesia kadang-kadang kalau memberikan edukasi kan sedikit pedas. Ya nggak ada salahnya kalau mereka itu tiru perkataan-perkataan dari konten edukasi negara kita. Dan inilah pendapat netizen Indonesia tentang orang Malaysia. Kita simak bersama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada teman kita dari Malaysia tanya ya, apa pasal orang Malaysia kerja di Indonesia ya? Karena ini ya, karena gajinya besar, pekerjaannya baik ya, dan ininya tentunya lebih besar dari Malaysia, mereka mau kerja di negara kami ya. Itu jawaban logikanya ya, jawaban pakai ini. Jadi tidak semua orang Malaysia, yang Anda patut tahu ya, tidak semua orang Malaysia itu membenci Indonesia atau dengki kepada Indonesia. Banyak warga Malaysia yang pikirannya ini, wawasannya terbuka luas. Betul. Ya. Mereka juga senang dengan Indonesia. Mereka senang Indonesia maju, ya. Mereka senang di Indonesia, orang-orang Indonesia menjadi lebih kaya, ya. Dan kalau orang Indonesia kaya, negaranya maju, banyak pekerjaan di Indonesia yang baik-baik, ya. Dan warga Malaysia pun boleh bekerja di negara kami kalau ada lowongan. Dan warga negara kami tidak bisa memenuhi lowongan itu, ya. Warga Malaysia boleh datang ke Indonesia untuk bekerja, nggak masalah ya. Di negara kita ini nggak anti orang asing, nggak anti pekerja asing. Kalau misalnya ada lowongan kerja, warga kami tidak bisa mengisi itu, ya warga asing boleh mengisi, kenapa nggak boleh ya. Jadi jawabannya itu. Ini contoh dari Antara News, kantor berita kita. Ini menyebutkan di sini bahwa diberitakan di sini bahwa Bali sedang membentuk Satgas, Satuan Tugas Khusus untuk melacak, mensiasat ya imigran-imigran gelap, orang-orang asing yang bekerja di Bali secara ilegal. Jadi di negara kita ini bukan negara yang miskin-miskin sekali. Banyak mat saleh, bule-bule yang bekerja secara ilegal di Bali ya. Kalau duitnya nggak bagus, kenapa mereka kerja? Jadi di Bali itu mereka bisa kerja dan uangnya bagus ya. Melatih selancar ombak misalnya, satu sesi 1 jam dia bisa dapat 50 US dollar. Itu duit ya, bagus. Jadi buat teman-teman WNI yang kerja di luar negeri ini dilihat ya, banyak bule-bule yang kerja di negara kita secara ilegal, khususnya di Pulau Bali. Jadi jangan terlalu pesimis, jangan menghina negara sendiri, seolah-olah negara kita ini semuanya nggak baik gitu ya. Negara kita ini terlalu miskin dan lain-lain. Ini bule-bule kerja loh di Pulau Bali ya. Jadi untuk yang teman-teman khususnya di Malaysia ya, jangan jadi kasus kacang lupa kulit. Melihat semuanya itu Indonesia itu jelek, semua nggak ada yang baik. Ini bule-bule kerja di Bali ini, gimana penjelasannya? Ya, kalau duitnya nggak bagus, masa mereka mau overstay di Bali, kerja di Bali? Coba dijawab. Dan buat orang-orang kita yang masih di Indonesia, yang mau kerja di luar negeri, coba dipikirkan potensi, peluang di negara sendiri, bisnis di negara sendiri. Karena apa? Ini orang-orang asing aja di Bali bisa cari kerja kok, bisa nemukan pekerjaan, bisa cari duit, ngeles-ngelesi, kasih kursus ini, kursus itu. Kenapa kita nggak bisa gitu loh di negara kita sendiri? Kan ironi ya. Ini di Bali banyak loh imigran gelap yang kerja. Masa kita nih warga negara Indonesia nggak bisa seperti mereka atau melebihi mereka gitu loh. Mereka bela-belain datang ke Bali untuk kerja loh. Ya, bisa mereka kerja. Kita nih orang sendiri, warga negara sendiri, kenapa selalu komplain susah cari kerja, susah berbisnis dan lain-lain? Pesimismenya itu loh harus dipinggirkan dulu, kita padamkan ya. Kita singkirkan tuh pesimisme. Lihat peluang-peluang ya, kita jalankan peluang-peluang itu. Bisa
ya. Nggak perlu harus ke negara sebelah itu. Apalagi dibela-belain naik tongkang masuk keluar hutan, dapatnya apa gitu loh. Dipikir ya. Coba kasih tahu semua saudara-saudara, teman-teman kita semua, lihat berita ini ya, dari Antara ini ya. Di Bali banyak imigran gelap, orang-orang asing, bule-bule yang kerja. Ya, kita WNI harusnya melihat peluang di negara kita sendiri. Kalaupun terpaksa harus kerja di luar negeri, jangan ke negara sebelah itu, gajinya sedikit, dramanya banyak. Kalian harus tahu itu masalahnya ya. Jangan mau ke sana, legal maupun ilegal ya. Jangan pergi lagi ke negara sana. Ya, pergi ke Taiwan dan lain-lain aja yang gajinya 2 kali lipat atau lebih. Oke, terima kasih semuanya merasa konten bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Terima kasih. Katanya konten edukasi dan untuk informasi. Kemudian Anda membandingkan TKI yang bekerja di Malaysia dengan orang-orang bule bekerja ilegal di Bali. Harusnya kalau Anda pakar edukasi, pakar memberikan solusi, omongan Anda tidak seperti itu, Mas Kokori. Kamu kira berbisnis di Indonesia itu mudah? Kamu kira langsung laris manis semuanya? Enggak seperti itu. Saya yang dari pedesaan jadi petani, rela saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai petani dan lebih memilih bekerja sebagai petani di Malaysia. Rela memilih bekerja kebun di Malaysia karena hasilnya berbeda. Anda ini hanya pandai berbicara tapi tidak pernah melihat survei atau tidak pernah keluar. Cobalah Anda keluar ke pedesaan-pedesaan, keluar jalan-jalan, lihat, biar tahu situasi kondisi pedesaan di pedalaman Indonesia itu seperti apa. Kami juga tidak ingin kok bekerja di negara orang. Tapi karena di negara sendiri mayoritas. Kalau hanya lulusan SMA ya, memang peluang cari kerja sulit. Kalaupun dapat hanya cukup untuk makan. Anda bandingkan dengan bule-bule yang bekerja di ilegal di Bali. Sedangkan banyak loh perusahaan asing yang berada di Bali, kafe-kafe orang asing berada di Bali, mereka melayani orang-orang bule-bule yang dimana mereka sudah fasih dalam komunikasi bahasanya mereka. Sedangkan masyarakat kita di Indonesia, apa semuanya fasih bahasa Inggris? Mikir, ngomong seenaknya saja. Ya kalau ngomong aja ya enak. Kemudian Anda melarang, ya nggak usah kerja di negara sebelah yang mayoritas orangnya sombong-sombong. Di sini orangnya nggak sombong-sombong kok. Perasaan saya mungkin hanya Mr. Kokori saja yang terlalu berlebihan menanggapi netizen. Ya namanya netizen seperti itu, pro dan kontra itu udah biasa. Kalau dari segi pandangan saya, netizen Indonesia juga banyak yang nyinyir kok. Bukan hanya netizen Malaysia saja. Dan itu hanya sekedar di media sosial. Selanjutnya kita di dunia nyata dengan orang Malaysia, oke-oke aja kok ngopi bareng. Kemudian Anda, ya nggak usah lah kerja di negara sebelah, di Taiwan, di Korea, gajinya 2 kali lipat. Kalau nggak pernah jadi TKI, jangan bercakap yang seperti itu. Di Taiwan, di Korea, sebenarnya kasusnya juga sama saja. Oke, dia mendapatkan gaji tinggi, gaji lebih, ya kan, gaji yang wow. Tetapi untuk jadi TKI di sana itu terbatas. Ya kan, kalau Anda punya solusi ya udah pulangkan aja seluruh TKI yang ada di Malaysia. Bisa nggak? Nggak bisa. TKI di sini jumlahnya jutaan kok. Itu fakta ya. Dan pada faktanya dari segi mungkin gaji-gaji yang ada di Malaysia ya, mungkin buat Kokori terkejut. Saya kan sering ya membuat istilahnya apa ya, informasi. Gaji dokter di Malaysia sekian, sedangkan di Indonesia sekian. Ini mungkin yang menyebabkan ya fasilitas kesehatan di negara kita itu kurang maju ya, mungkin dari segi gajinya mungkin. Nah kalau di Malaysia gajinya itu juga tidak kalah tinggi-tinggi kalau untuk orang yang pinter-pinter gitu loh Mas Kokori. Nah ini saya akan reaction untuk informasi supaya ya mungkin video ini dijadikan sumber informasi, bukan mengedukasi tapi ujung-ujungnya jadi
menimbulkan perselisihan di media sosial. Kita simak dan kita reaction videonya. Hai guys, ini saya lagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini lagi di Suria LCC. Jadi kemarin itu aku kemari dengan tujuan mau lihat stem cellnya Alarik ya di bank itu di Saya Berjaya. Kemudian di sana ketemu sama konsultannya ceritalah banyak macam-macam. Terus dia tanya, dokter kerja di mana? Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah enak lah ya, kaya raya. Wah kaya raya. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Ya, berapa dok salary gajinya? Hitung-hitung 10.000 ringgit satu bulan. Ya ampun dok, dokter pak kerja sini aja lah di Malaysia. Kenapa? Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan. Jantungan Pindah. saya dengar. Ih, pening kepalaku. Tapi udahlah, sabar ya. Sabar. Terlagi dah Sabar, iya. minum presiden. Jadi jangan lupa kita pilih Sabar, Mas. presiden yang cerdas. Komen gimana sekarang kehidupannya. Dan pada faktanya lagi-lagi kita memang kalah dengan Malaysia dari segi hal ini ya. Termasuk diantaranya gaji pembantu tenaga kesehatan aja, yang dimana sekolahnya itu juga lama, menempuh pendidikan yang cukup lama, tapi setelah bertugas ternyata gajinya bercanda. Dan kemudian ada salah satu dokter dari Indonesia, ketika beliau sharing-sharing dengan dokter yang ada di Malaysia pun juga terkejut ya. Ternyata gaji dokter di Malaysia pun juga wow, luar biasa gitu loh. Ya, tapi mau apa boleh buat ya, harapan saya mudah-mudahan hal-hal seperti ini itu juga perlu diperhatikan ya, sehingga para pembantu tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini benar-benar mendapatkan gaji yang layak, bukan 500.000 per bulan. Ya kalau dengan gaji TKI di Malaysia ya kalah jauh lah. Saya sendiri bekerja di Malaysia itu mendapatkan sekitar 2.000 ringgitan loh. Itu kalau uang Indonesia sekitar 7 jutaan. Dan alhamdulillah itu saya sangat syukuri. Kalau saya misal kata menjadi petani di kampung saya, menjadi kerja kebun di kampung saya, boleh sih boleh, untuk cukup makan saja. Tetapi kalau untuk menabung itu sulit. Ini video hanya sekedar informasi ya, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Tetapi kalau dipikir-pikir memang ya, itu memang bukan gaji yang layak untuk pembantu tenaga kesehatan cuma digaji segitu. Dan ujung-ujungnya kita juga bisa melihat negara tetangga kita dalam menghargai gaji tenaga medisnya itu luar biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi. Dan tentunya jika sahabatku suka dengan konten video reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.